Halo semuanya, kembali lagi di channel Ungu Film. Jika kemarin orang-orang pada berdebat antara film Barbie dan Oppenheimer, saya pengen bahas nih film yang gak kalah ditunggu di bioskop. Film berjudul Insidious The Red Door ini menceritakan tentang teror lanjutan dari keluarga Lambert setelah 9 tahun. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Biar lebih jelas, saya saranin buat nonton Insidious Chapter 2 setelah nonton ini. Biar pada ngerti kalian. Nah, biar kamu nulis makin kebal jumpscare, subscribe dulu lah yang belum-belum nih. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai 9 tahun setelah film Insidious 2, di mana seorang pria bernama Josh Lambert sedang berduka atas kematian Lorraine, ibunya. Anak pertama Josh bernama Dalton bacain penggalan kitab sebelum peti dikuburkan. Wah, anak-anak Josh sudah pada gede nih. Ada Foster, Kali, dan mantan istri Josh bernama Renee. Tapi Josh kayak gak akur sama anak-anak dan istrinya. Abis dari pemakaman, Josh ketemu sama seseorang bernama Carl. Josh gak ingat Carl, tapi Carl ingat banget sama keluarga Lambert. Setelah kenalan singkat, mereka pergi ke mobil masing-masing. Untuk mencairkan hubungan ayah dan anak, Josh ngide untuk nganterin kuliah Dalton minggu depan. Dalton setuju. Tapi, apaan tuh di belakang mobil? Aku ingat. Dan inilah Insidious The Red Door. Minggu depannya, Josh nganterin anaknya ke kampus. Cuman, Daltonnya masih nggak nyaman gitu ya sama bapaknya. Dari perjalanan mobil, sampai Josh ikut bantu bawain barang Dalton ke asrama. Lagi di unboxing, teman sekamarnya bernama Chris Winslow datang. Kok cewek? Apa gak beneran ya tah? Setelah kepergian Chris, kita baru tahu kalau keluarga Lambert ini udah rungkat. Dalton dan kedua adiknya sekarang tinggal bareng ibunya, sedangkan Josh tinggal sendirian. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Dalton ini masih berselisih sama bapaknya. Setelah Dalton habis dari kamar mandi, Chris ngasih tahu kalau dia baru bisa pindah kamar besok pagi. Walau begitu, Chris mengakrabkan diri dengan Dalton. Pas lagi ngobrolin kenangan masa kecil, Dalton ini cuma ingat kalau dia pernah kena koma. Sisanya dia nggak ingat. Iyalah, kan Dalton dihipnotis waktu kecil. Pagi-pagi, Josh menghubungi anaknya untuk meminta maaf atas keributan kemarin. Gak bakal diangkat, Pak. Anakmu lagi buru-buru masuk kelas. Dalton diajar sama dosen bernama Profesor Armageddon. Karena udah kagum banget sama dosen ini, Dalton mengikuti arahan Profesor Armageddon. Dari merobek gambar Lorraine sampai menggali ingatan terdalamnya untuk dijadikan lukisan. Nah, pada akhirnya Dalton menggambar sebuah pintu. Tapi tiba-tiba... entah gimana ceritanya, telapak tangan Dalton terluka. Dan darahnya kena lukisannya. Josh merasa ada sesuatu yang gak beres dengan ingatannya. Jadi, dia menjalani MRI scan untuk memeriksa otaknya. Saat proses scan berlangsung, mesinnya mendadak mati. Josh panik ketika seseorang perangkap mendekatinya, lalu buru-buru keluar dari mesin scan. Ternyata, si dokter ini kasih tahu kalau Josh tadi ketiduran. Oh, jadi tadi cuma mimpi toh. Oke. Hasil pemeriksaannya normal kok. Cuman, Josh masih merasa nggak beres sama otaknya. Si dokter menyarankan Josh untuk periksa dari segi psikis. Biasanya sih berupa terapi-terapi yang bertujuan untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Pada ke kampus, Dalton kembali ke asrama dan melanjutkan lukisannya. Bekas darah di lukisan dijadiin warna alami untuk gambar pintunya. Ngeri juga ya. Lagi matengin lukisan, Dalton mulai panik ketika lampu mendadak padam. Dia mengambil semacam alat cadangan listrik untuk ngidupin lampu belajarnya. Tapi kok warnanya jadi merah ya? Tapi gak cuma itu. Tiba-tiba ada cetakan tangan di kasur sebelah. Dalton berusaha membersihkan nodanya dengan handuk. Tapi gak hilang-hilang. Lalu tiba-tiba... Chris datang dan melihat Dalton masih shock karena penampakan tadi. Dia masih tahu kalau bakal pindah lantai atas. Melihat selebaran pesta yang dibuang Dalton, Chris ngajak Dalton buat datang ke pesta. Ya, hitung-hitung nyenengin bapaknya Dalton lah. Sebagai anak introvert, Dalton gak bisa menikmati pesta.
Dia ini cuma bisa ngikut kemana Chris pergi. Karena ketua pesta bernama Nick ini berpidato gak jelas, jadinya Chris dan Dalton naik ke lantai atas. Mereka kebetulan nemu kamar kosong nih, yang ternyata itu kamarnya Nick. Chris mau naruh krim pemutih Nick di toilet ini. Jadinya Dalton ditinggal di kamar Nick sendirian. Tak lama, dia mendengar seseorang di kamar mandi yang lagi muntah hebat. Nah, ternyata bukan manusia. Jadinya Dalton segera menutup pintu kamar mandi. Dia terpaksa sembunyi di kolong kasur karena Nick tiba-tiba datang. Apesnya, lampu kamar dimatiin semua dan Dalton dihantui sama hantu pemuda tadi. Chris datang dan memastikan Dalton baik-baik saja, sedangkan Dalton pengen cepat-cepat pergi dari sini. Keributan kecil mereka bikin Nick datang ke kamarnya. Chris dan Dalton terpaksa ciuman biar sekiranya dikasih privasi. Malah Chris diejek sama Nick. Jadinya Chris menendang anunya Nick dan kabur dari pesta bersama Dalton. Habis dari pesta, Dalton lanjutin dongkis. Cina amat ya anak. Saking ngantuknya, dia ketiduran dan kemampuan lamanya kembali lagi. Dia pergi ke lantai atas dan isengin Chris, tapi Dalton segera kembali ke kamarnya setelah melihat sesuatu. Ternyata tadi ada yang ngikutin Dalton. Sesaat setelah bangun, Chris datang ke kamarnya. Dalton menceritakan semua yang dia alami. Mulai dari berita Profesor Armagan, terus orangnya pernah meninggal karena pesta, sampai kembalinya kemampuan lawannya. Khusus malam ini, Chris merasa kalau Dalton butuh ditemenin. Pagi harinya, Josh bangun dan beraktivitas pagi seperti biasanya. Sambil makan sereal, dia buka pesan dari Dalton soal pesta yang dia ikuti semalam. Walau sedikit termenung karena anak pertamanya udah dewasa, Josh lanjut menggali ingatannya yang hilang dengan jalannya sendiri. Cuma nih Pak, kenapa harus gitu sih metodenya? Saya hanya nonton main ini. Tiba-tiba seorang pria menerobos jendela saat Josh fokus menggali ingatannya. Mau balik ke atas lah, dicegat di dekat tangga. Sih, fix bukan orang sih. Josh kabur dan nutup pintu kamarnya, lalu bersiap buat membela diri. Dicek keluar, nggak ada. Hantunya udah ada di samping Josh dan mendorongnya hingga dia gak sadarkan diri. Josh menemukan sebuah kotak bertuliskan Great Burden, lalu terbangun gitu aja. BTW, siapa itu Pin? Sementara itu di kelas, Dalton mulai merasa aneh dengan isi kepalanya. Dia sekilas mendapat penglihatan entah dari mana, yang membuatnya jadi gak fokus di kelas. Sementara itu, Josh membuka kotak milik Ben Burton yang berisi foto dan sebuah catatan. Kira-kira itu kotak apa ya? Dalton menghubungi adiknya yang bernama Foster untuk menanyai kenangan masa kecil mereka. Karena gak ada jawaban, dia matiin teleponnya dan melamun di depan lukisannya. Chris datang ke kamar dan memberitahu soal astral projection. Dia nunjukin konten buatan Specs dan Tucker. Lah, makin getut aja dua orang itu. Lalu Dalton memutar video Alice, guru spiritual Specs dan Tucker, yang menjelaskan lebih lengkap soal astral projection dan sebuah dimensi para roh jahat dan arwah penasaran hingga bernama The Folder. Dari sini, Dalton merasa ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Walaupun Dalton dan Chris nekat pergi ke asrama Nick untuk menemui hantu pemuda tukang mabuk. Mereka sembunyi di salah satu kamar, matiin lampu, lalu Dalton baru bisa pergi ke The Folder. Chris melihat pintu kamar terbuka sendiri, yang berarti Dalton udah ada di The Folder. Dia bakal jagain raganya Dalton dan menutup pintu keluar. Dalton mulai mencari hantu tukang mabuk di kamar mandi Nick, tapi nggak ketemu. Lampu mendadak padam, yang bikin Chris tidak bisa buka pintu. Chris manggil Dalton untuk segera kembali, tapi dia dicekik oleh sesuatu hingga pingsan. Begitu Dalton mau kembali ke raganya, dia ketemu sama iblis berwajah merah yang udah ganggu dia sejak kecil. Dalton berhasil kembali ke raganya, dan Chris sadar dari pingsannya berkat bantuan Nick. Di sebuah momen arsip, kita baru tahu nih, kalau Ben Burton adalah bapaknya Josh. Nah, dari temuan Josh, Ben ini dulunya dirawat di rumah sakit jiwa, dan didiagnosa punya penyakit schizophrenia dan kemampuan astral projection. Walah, emang ada keturunan dari sononya ya. Setelah keluar dari UKS, Chris gak mau berurusan lagi dengan apa yang sedang dihadapi Dalton. Dia menyarankan Dalton untuk berhenti mencari tahu masa lalunya. Tapi Dalton gak peduli. Dia tetap mencari tahu dengan menelpon Foster dan menceritakan soal penglihatannya, yaitu pintu merah dan pria dengan parang.
Ternyata akhir-akhir ini poster sering gigi buruk. Baru aja menyebut lari di basement, Dalton buru-buru kembali ke kamarnya dan melanjutkan lukisannya sambil nangis. Ternyata, pria itu adalah Josh, bapaknya sendiri. Dalton meluapkan emosinya sejenak, lalu membawa foto lukisannya. Di sisi lain, Josh menemui Renai untuk mencari ingatannya yang hilang. Dia menceritakan penampakan ayahnya pada Renai dan mulai berpikiran yang enggak-enggak. Biar Josh tidak makin emosi, Renai terpaksa memberitahu yang sebenarnya. Jadi singkatnya, dulu Josh sempat kesurupan oleh arwah jahat dan hendak memukul Renai dan anak-anaknya. Mau kesurupan atau enggak, anak-anak tetap menganggap Josh ini menjadi sosok ayah yang jahat. Dan itu membuat Dalton dan Foster trauma sampai sekarang. Sejak kejadian itu, Renai memutuskan untuk cerai dengan Josh. Josh speechless dan mau pulang aja. Tapi Foster datang dan menunjukkan hasil lukisan Dalton. Terus, mereka harus apa? Di tengah merenung, palu yang dilukis Dalton menjadi nyata. Dan dia tiba-tiba aja udah ada di basement. Dia menaruh asap palu itu dan bersembunyi. Penglihatan semasa kecilnya jadi semakin jelas nih. Dalton menyaksikan sendiri saat Josh mengamuk akibat kesurupan. Saat Josh hendak memukul Dalton kecil, Dalton mencegah Josh. Sekitar itu juga Dalton bertemu dengan sosok hantu bergaun hitam. Lah, tahu-tahu kok udah ada di bekas iblis berwajah merah aja. Disinilah Dalton baru ingat semuanya. Mulai dari dirinya yang jatuh dari tangga, koma, hingga terjebak di Dovoder dan diselamatkan oleh ayahnya. Begitu dikagetin sama iblis merah, Dalton terbangun. Kok palunya beneran hilang? Chris pergi ke kamar Dalton dan bawain lampu hias sebagai permintaan maafnya karena udah mengabaikan Dalton. Tanpa Chris sadari, ternyata dari awal Dalton ini udah kesurupan. Saat Dalton gak ada di tempat, Chris mendapati Dalton lagi nangis di pojokan. Ternyata itu bukan Dalton yang dia kenal. Ya, betul sekali. Sama seperti sebelumnya, Dalton terjebak lagi di The Folder. Ini kalian bisa tonton di Insidious pertama. Asik, marketing. Tahu anaknya dalam bahaya, Josh pergi ke The Folder untuk menemui anaknya di kamar asramanya. Rupanya Josh sedikit terlambat, karena Dalton udah kesurupan duluan. Josh bingung mencari arah kemana dia ingin pergi. Sementara iblis di dalam diri Dalton nyiapin tali buat Chris. Berbekal memori dari masa lalu, Josh berhasil menemui Dalton dan melepaskan ikatan teratai. Josh nggak bisa jelasin lama-lama, karena iblis merah akan segera datang. Raga Dalton diistirahatkan sama Chris sambil masang lampu mainan. Karena ada sisi lampu yang mati, ya dibenerin dong. Tapi lah, ada hantu di kolong kasur tuh. Di The Folder, Dalton dan Josh kabur dari kejaran iblis merah. Josh minta Dalton untuk menahan pintu merahnya, tapi Dalton udah pesimis duluan dan minta ayahnya untuk gak perlu nahan pintunya. Josh menolak dan minta Dalton untuk pergi. Ternyata nih, Josh berniat mengorbankan diri agar pintu merah gak terbuka lagi. Tapi kok tiba-tiba ada cat hitam ya? Raga Dalton makin lama dikerubungi sama roh-roh lain. Tapi untungnya Dalton langsung balik ke raganya. Dia langsung menutup gambar pintu merah dengan warna hitam. Walau iblis merah sempat menyerang Josh, tapi akhirnya pintu merah itu telah tertutup. Sebelum kembali ke raganya, Josh meninggalkan barang Ben Foster di The Folder. Setelah sekian lama, akhirnya Josh bertemu dengan wujud ayahnya. Dia bisa kembali ke dunia nyata dengan selamat. Dalton langsung menelpon dan memastikan kalau ayahnya sudah kembali dengan selamat juga. Hubungan dia keluarga Lambert mulai membaik. Josh berniat kembali ke rumahnya, tapi dia diajak ngobrol sama seseorang yang ternyata itu adalah arwah Alice. Dan di akhir cerita, Dalton berhasil menyelesaikan lukisannya yang jauh lebih bagus. Akhirnya nih, ada gambar Josh juga di dinding kamar Dalton. Jadi begitulah cerita Insidious The Red Door. Kayaknya ekspektasi saya sama film ini terlalu tinggi deh. Jadinya saya agak kecewa nih sama filmnya. Yang menurutku malah jadi nggak seru. Tapi saya tetap apresiasi sih sama film ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah masih seru? Atau sependapat sama saya? Tulis pendapat kalian di komentar. Tugas film atau series juga sekalian di komentar. Atau kalian kalau punya cerita horor bisa kirim ke email kita di pecahhoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ikhlaskan dan terimalah memori burukmu. Karena itu yang membuatmu kuat di masa depan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.
Suprema.